adegan pertamanya tuh, maksudnya ada gue baca mungkin 30 halaman pertama gitu istilahnya. Dan itu gue langsung bilang kita filmin buku ini aja yuk ke Mas Rama, ke produsernya. Slide 1419, take 2. Mak! Background, jalan! Background! And action! Kan waktu itu abis rilis ya Marlina Si Pembunuh dalam 4 babak gitu. Dan gue itu model yang kalau bikin satu film terus habis itu udah gitu. Gue nggak tahu nextnya tuh apa lagi, gue rencanain gitu. Tapi kebenaran waktu itu gue kan emang seneng baca gitu dan waktu itu kebenaran nggak tahu random banget memang ada buku Jalan Tak Ada Ujung yang gue beli di Gramedia. Bahkan gue belum selesai baca bukunya dan gue udah memutuskan ini seru nih difilmin. Dan somehow nggak tahu kenapa jalannya tuh terbuka terus gitu. Dapetin rights bukunya, udah gitu. Kita announce dan langsung banyak mendapat dukungan gitu, entah itu sebagai finansial maupun sebagai atau teman-teman yang mau bantuin gitu. Entah gimana ya rasanya kayak somehow tuh semesta udah mendukung gitu semesta udah mendukung untuk film ini harus jadi, dan somehow jujur nggak selancar itu gitu dalam proses penulisannya gitu. Jadi gue pribadi sempat maju mundur, tapi somehow tiba-tiba kayak bergulir dan makin lama makin pede gitu sama skenario. Kurang lebih gitu sih. Jadi memang proses yang cukup cukup unik sih secara development sih. Apalagi kalau dibandingin sama film-film gue sebelumnya. Gue pengagum Mohtar Lubis ya dengan karya-karya, dan memang dia mempunyai prosa yang menurut gue sangat kuat gitu, istilahnya mempunyai prosa yang sangat kuat dan dan dia tinggal di zaman itu, dan ini sepertinya karya yang sangat personal buat dia, sehingga gue merasakan kemarahannya dia, gue merasakan feelingnya dia ketika menulis, dan gue ngerasa gue juga punya feeling seperti ini yang kurang lebih similar gitu istilahnya, dan tapi ketika gue memproses adaptasi, gue itu pengen menunjukkan sesuatu yang dari perspektif gue yang lebih kontemporer. Bayangkan aja ya, ini ditulis sama seorang lelaki hebat pada zamannya, tapi di tahun 50-an yang pastinya mempunyai pandangan yang cukup patriarki gitu istilahnya, dan juga mempunyai pandangan tentang kemerdekaan yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Dan gue ketika ngomong sama historian gitu, mereka banyak fill in the gaps gitu, dan itu nggak ada di buku sejarah gue gitu. Dan akhirnya gue ngerasa gue pengen adaptasi ini dengan perspektif gue pengen membuat ini menarik. Satu itu gitu, gue menarik ditonton gitu, karena ini ini cerita yang lo harus bisa bayangin orang-orang yang pernah hidup pada zaman itu dan punya masalah yang kurang lebih bisa kita relate dengan kita yang zaman sekarang gitu, karena ditulis dan istilahnya divisualkan dengan perspektif kita pada zaman sekarang gitu. Dan perspektif itu yang menurut gue penting, karena yang gue rasa mirip ya adalah karena gue ngalamin banget tahun 98 reformasi. Gue ngelihat gimana gimana politisi-politisi, pemimpin reformasi pada saat itu menjual yang namanya reformasi Indonesia gitu, dan akhirnya sekarang mereka ada di mana gitu, kurang lebih sih gitu sih. Dan gue melihat persamaan itu, perspektif tersebut ketika Mohtar Lubis menulis Jalan Tak Ada Ujung dan melihat kemerdekaan dengan perjuangan kemerdekaan dengan sedikit pesimis. Gue sangat struggle dan gue rasa gue belum menemukan Isa itu kayak gimana sampai Ciko mainin Isa. Dan di situ gue ngerasa, Isa tuh kayak gini. Di buku itu karakter Isa tuh kan istilahnya peragu gitu, banyak berpikir. Satu buku setengah buku terakhir itu tentang gimana keraguannya dia dan ketakutannya dia ikut berperang gitu. Dan di sini gue bikin dia jadi jagoan gitu istilahnya. Gue bikin dia sebagai jagoan yang sebenarnya sudah istilahnya seseorang yang sudah banyak pengalaman dalam berperang gitu.
jago gitu, jago nembak, jago berantem gitu, dan intelektual dan depresif yang menurut gue cukup kuat gitu istilahnya, dengan problematika dia dalam rumah tangganya dia, problematika dia dengan personalnya dia gitu. Kalau lo baca Isa di buku sama dia, itu tuh yang bener-bener bertolak belakang 180 derajat gitu. Tapi somehow menurut gue malah itu menjadi sesuatu yang menarik, challenging memang. Challenge yang langsung disambut dengan sangat baik oleh Chico gitu istilahnya gitu, dengan sangat bersemangat gitu, dan have to give the credit to him sih, karena dia berhasil memenuhi semua ekspektasi, bahkan go beyond it, dan bahkan akhirnya karisma natural yang dia miliki sebagai Chico Jericho gitu itu memberikan layer yang sangat menarik gitu buat Isa gitu istilahnya, dan membuat karakternya jadi tridimensional. Karakter Fatima itu seseorang yang cukup mudah gue temukan, karena gue langsung tahu gue harus berbuat apa sama dia. Seandainya dia dilahirkan di zaman yang berbeda, dia mungkin nggak akan jadi Fatima, mungkin dia nggak akan kawin sama Isa gitu, dan mungkin dia nggak akan punya drama dia tidur dengan, maksudnya dia nyeleweng sama sahabatnya, suaminya sendiri gitu. Jadi yang menariknya lagi adalah sebenarnya karakter perempuan di buku itu cuma dia doang gitu istilah, sampai akhirnya gue juga menambahkan dia di scene awal yang sebenarnya dia nggak ada gitu istilahnya, dan untuk memberikan perspektif itu kalau dia bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu, tapi pada zaman dan norma society pada saat itu tidak memungkinkan dia untuk berbuat seperti itu gitu, dan bahkan orang yang paling dicintainya dia tidak membiarkan dia melakukan hal itu gitu. Itu idenya Rama sih waktu itu. Rama yang nonton salah satu filmnya Ariel dan bilang, kita coba yuk Ariel Tatum, mau lihat nggak gitu. Oh ya boleh, coba aja, mungkin nggak dia reading. Dan waktu itu sangat menarik ya gitu istilahnya, gimana cara dia menginterpretasikan seorang Fatimah gitu. Mungkin, dan ini kita mengaudisi beberapa aktris memang untuk peran ini, dan Ariel menurut gue yang saat itu paling pas gitu istilah untuk peran Fatimah. Hasil itu menarik ya, karena mungkin tuh salah satu karakter yang paling intact yang gue ambil dari buku Mohtar Lubis. Intact, tapi dalam arti kata banyak sekali penambahannya ya, penambahan dalam arti kata siapa itu Hazil, siapa itu Kamarudin, karena Hazil dan Kamarudin tidak terpisahkan ya gitu artinya antara bapak sama anak gitu, karena memang itu salah satu konflik utamanya dia sebagai seorang karakter gitu. Pada saat itu gue ngeliat Jerome di film Bumi Manusia, karya Hanung Bramantyo, dan pada saat itu dia meranin, gue kan juga salah satu pembaca Bumi Manusia, dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, nama karakternya dia di situ Robert Zulhoff apa siapa gitu kalau nggak salah, dan karakter utama film tersebut yang bernama Minka. Mereka naik beca pergi ke kota, dan itu dialognya full bahasa Belanda, dan gue langsung bilang sama Rama, itu siapa ya gitu istilahnya, dan menurut gue itu gue menemukan sedikit sosok Hazil di situ gitu istilahnya. Buat itu gue sempat struggle untuk menemukan draft yang sekarang ini tuh memang bukan proses yang mudah buat gue. Gue ngerasa gue memang mengerahkan segala skill gue sebagai seorang penulis gitu untuk membuat film ini jadi enak. Gimana ya istilahnya, lo sebagai penonton bisa menikmati film ini, berat film ya gitu istilahnya, tapi lo bisa follow terus gitu, dan lo bisa relate sama karakter-karakter yang ada, dan dramanya bisa dapet gitu. Say it.